ikutin cara pemikiran mereka. Oke deh, kita mengakui deh MUI, ya kan? MUI ini kan Tuhannya mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, udah saya pernah tanyakan before, adakah fatwa melarang korupsi? Itu aja deh, kita ikuti mereka deh, cara mereka, hukum Islam. Adakah fatwa mengenai KKN? Itu aja deh, mereka bisa jawab nggak? Ya Pak Santi Amer bilang nggak ada, itu memang mereka sukanya begitu. Itu jadi gimana? Kita ngikutin cara mereka kita ikutin aturan mereka. Mereka akan mengeluarkan fatwa. Fatwa kan lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat dari hukum di Indonesia. Di atas segala-galanya itu fatwa. Begitu fatwa keluar, Ahok tangkap. Begitu fatwa keluar, pendeta Nabi Lulu masuk. Begitu fatwa keluar, si Muhammad Kece masuk, ditapokin tai. Jadi mereka ini fatwanya kan very powerful. Nah sekarang pertanyaannya itu loh, ada nggak fatwa melawan korupsi di Indonesia? Adakah fatwa melawan KKN di Indonesia? Itu aja deh, ya kan? Ya, mana Pastor Paul? Mungkin lagi makan, awas keselat Pastor Paul. Santai biar nggak ada suaranya. Lanjut. Ya, lanjut. Ini tadi saya lah minum sebentar. Ini sambil apa? Kerjain di belakang itu loh terasnya, ini hampir selesai. Lanjut dong. Siapa nih? Mana wong Jowo, mana wong Jowo nih? Wong Jowo tapi Cino mana nih? Ya Pak Pol. Lanjut. Cuman tadi ngelanjutin si Pak Teddy bilang kok nggak ada orang dari suku lain, pulau lain. Itu udah nggak mungkin. Ini harus orang pantai. Jangan jauh-jauh lah. Seperti kita lihat sendiri, kita dulu udah pernah ada kesempatan besar yang Tuhan kasih buat Indonesia, Pak Ahok. Itu aja langsung dibunuh karakternya kan. Itu namanya character assassination. Ya kan, udah langsung dimatiin. Nggak bisa, Indonesia ini udah nggak bisa maju kalau udah kena Islam, terlalu dibodohin, terlalu goblok, otaknya udah dungu, udah nggak bisa ini semua. Sekarang ini si Anies lagi milih si Caimin, ini menunjukkan kedunguan. Jadi dua orang dungu maju jadi presiden terus negara terus piye toh. Ya itulah, ini contoh soal yang udah kita lihat, kita udah tahu nanti. Ya, kedepannya ini nanti Oktober kita bisa lihat lagi siapa wakil-wakil yang dicalonkan dua orang ini. Dari sana kita bisa lihat masa depan 2024 ini mau kemana. Ya itu aja sih kalau saya bilang, selama Islam NU dan si Maruf Amin ini, si MUI ini masih berkuasa, ya beginilah Indonesia. Jalan di tempat aja deh. Ya, itu aja sih komen saya. Nggak ada. Kecuali kan mereka berani memisahkan negara dengan agama. Islam tetap aja, Islam is no problem. Tapi kalau Islam udah masuk ke politik, udah dikontrol sama MUI yang masih si Ayatollah Maruf Amin ini, ya repot, negara nggak bisa maju. Ya itu aja deh Pak Paul. I cannot say anything else. Sudah bilang ya, ini kalian ini pemilu ini paling sial ini. Mau pilih siapa kalian? Nggak ada yang benar. Pokoknya sial. Pilih semua, tiga-tiganya sial pokoknya. Jadi pilihlah yang paling baik. Ya, the best from the worst. Di antara yang sial itu. Dan orang-orang Kristen bilang sama pendetamu, Pak, sudah cukup Pak cari duitnya Pak. Tolong sekarang duitnya dibagi-bagi buat kasih makan orang Pak. Itu nanti akan mengurangi kesialanmu.
Karena sama seperti pseudo Methodius ya, tahun abad ke-7 itu ya, berkata bahwa nanti Islam itu adalah kutuk bagi gereja. Islam itu adalah sebuah kutuk bagi gereja. Karena gereja tidak melakukan tugasnya, gereja mengabaikan amanat agung dan mengabaikan cinta kasih dari Tuhan. Makanya mereka itu hadir sebagai kutuk, ngomong ya sebagai kutuk, sebagai hukuman katanya ya. Makanya kejamnya minta ampun. Sama ya di Indonesia. Kalian sudah diberi kesempatan 75 tahun. Ya, tapi bukannya makin berbenah, makin rakus. Enggak pendetanya, enggak YouTube-nya, enggak YouTubersnya, enggak pendetanya, makin rakus. Ya bonggan ya. 78 tahun, Pak, bukan 75, 78 tahun, 78 tahun. Tapi Pak Paul, tapi bukan hanya kutuk buat gereja, itu kutuk buat Semesta humanity, Semesta alam. humanity, buat Bagi semesta kemanusiaan. Iya, kemanusiaan, kutuk buat kemanusiaan. Jadi ya. Lihat tuh udah jadi tuh lantainya tuh, tinggal dikasih laminat itu. Ding 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 ding. Udah rapi tuh, tinggal dikasih laminat. Udah pakai papan OSB tuh saya tuh. Tangannya sampai kemarin ini sampai kedapur tangannya, lupa saking semangatnya. Lanjut. Lanjut ibu-ibu. Ini ada Ibu Tumbar nih kok tumben diem. Bu Tumbar, Bu Lisoy. Ya, teman-teman yang Pertanyaan. update sekarang adalah memang saya ke arah ke politik identitas ya. Kemarin Menteri Agama apakah itu cuman retorika belaka atau apa? Dia mengatakan sekarang jangan agama. Kalau ada agama yang mengatasnamakan agama berpolitik, dia melarang keras. Waktu itu dikatakan oleh Menteri Agama. Nah, tetapi saya nggak tahunya apakah semua retorika belaka atau benar-benar. Tapi kalau itu benar dilakukan, karena yang berbahaya politik di negara kita, kalau mereka ya seperti Pak Andi katakan, mereka mengakomodasi agama sebagai alat untuk menjawab, negara kita akan hancur. Inilah saya bilang benih-benih, bibit-bibit kehancuran di negara kita. Yang menciptakan kerusuhan nanti di dalam pemilihan adalah antek-antek ini, Pak. Oleh sebab itu, kita di tempat ini, kita antipasi ini, kita harus simpulkan, jangan kita berasumsi lain. Ya, ada teman di sini, saya cinta sama umat Islam. Ya. Saya tidak ada unsur kebencian. Tetapi gejala-gejala general yang terjadi di negara kita, selalu terjadi kerusuhan, pembakaran apapun, dalam bentuk apapun, ya, yang sifatnya anarki, itu selalu membawa bendera agama itu, Pak. Membawa institusi agama itu, membawa kelembagaan agama itu sering terjadi di negara kita. Sekarang untuk menjelang tahun pemilu ini, Pak, partai sebenarnya tidak akan ada kelompok-kelompok itu kecuali mereka mempergunakan agama itu, institusi itu sebagai alat provokasi, yaitu bagian risiko politik. Tetapi umumnya yang terjadi di negara kita, ya, terjadi kerusuhan anarki itu selalu membawa bendera agama. Karena umat inilah yang gampang dihasut. Coba teman-teman di tempat ini, dari tahun berapa, coba track recordnya itu. Dalam tahun 98 atau sebelum tahun 65 atau 45. Selalu karena itu. Ini yang saya bilang tadi kepada teman-teman selalu. Negara kita ada satu kesalahan sehingga negara kita tidak akan maju. Saya kadang-kadang bikin asumsi orang Filipina itu sebenarnya negaranya, saya jujur aja, tidak maju begitu sah gitu. Tetapi sumber daya manusianya dari dokter, dari nurse, itu hampir separuh penduduk Filipina itu berimigrasi ke negara maju. Sehingga negara itu walau tidak berproduksi berindustri, tetapi sumber devisa negara sangat luar biasa sekali. Karena otaknya, karena orangnya, keterbukaannya tinggi, liberalnya tinggi gitu. Bagaimana dengan orang Indonesia, Bapak-bapak, teman-teman jalan aja ke New York atau jalan-jalan di kota-kota besar. Nggak ada kelihatan restoran Indonesia.
Kalau di Amerika ini Pak, Anda putar ke sana kemana? Chinatown, di Vietnamnya, Thailand foodnya, itu kan kelihatan daripada itu. Oleh sebab itu saya bilang kepada umat Indonesia, jangan banyak kebencian lah. Benci kepada inilah, benci kepada itu. Buka otaknya gitu. Belajarlah membuka jendela dunia, melihat kemajuan dunia, supaya kita tidak ada kemunduran. Ini kelihatan kemunduran karena ajaran-ajaran, saya bilang, ajaran-ajaran bukan agamanya ya, tapi tokoh-tokohnya Islam itu yang otak buntu itu gitu. Yang cuma ajar orang di pesantren A, B, C, D atau bahasa Arab lah, ajar kebencian. Ya, tadi bukalah. Tadi aku ya. tambahin dikit ya, Ya. tadi ya. Ya. Oke, kita ikutin mereka punya game deh. Kita ikutin cara pemikiran mereka. Oke deh, kita mengakui deh MUI, ya kan? MUI ini kan Tuhannya mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, udah saya pernah tanyakan before. Adakah fatwa melarang korupsi? Itu aja deh. Kita ikutin mereka deh, cara mereka, hukum Islam. Adakah fatwa mengenai KKN? Itu aja deh. Mereka bisa jawab nggak? Ya Pak Santi Amer bilang nggak ada, itu memang mereka sukanya begitu. Itu jadi gimana? Kita ngikutin cara mereka kita ikutin aturan mereka. Mereka akan mengeluarkan fatwa. Fatwa kan lebih besar, lebih berkuasa, lebih lebih hebat dari hukum di Indonesia. Di atas segala-galanya itu fatwa. Begitu fatwa keluar, Ahok tangkap. Begitu fatwa keluar, pendeta Nabi Lulu masuk. Begitu fatwa keluar, si Muhammad Kece masuk, ditapokin tai. Jadi mereka ini fatwanya kan very powerful. Nah sekarang pertanyaannya itu loh, ada nggak fatwa melawan korupsi di Indonesia? Adakah fatwa melawan KKN di Indonesia? Itu aja deh, ya kan? Kita main gamenya mereka yang buat aturan. Kenapa nggak mau mengeluarkan fatwa mengenai korupsi? Itu aja deh. Thank you. Itulah definisi kemunafikan Pak Andi. Definisi kemunafikan itu. Mereka itu, kalau mereka tidak bisa dikenakan fatwa. Tetapi kalau orang lain, mereka bisa kenakan. Itu para orang-orang pemikir yang katakan, bukan kita yang kampungan di sini. Orang-orang intelektual itu yang bicara. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan kita, bukan saya. Kalau Anda track ke media-media, semua sama. Ini hari lagi. Si wakil presiden itu, di pembukaan ASEAN, dia kata mau terapkan itu. Pesantren ekonomi ASEAN. Saya ini orang, ini news baru kemarin itu, buka Pak. Ini saya bingung, ini wakil presiden, arah tujuan negara dia mau hentar kemana? Saya bingung, sebenarnya ini wakil presiden Pak, dia itu orang otaknya sudah mundur. Cuma yang dia berbicara selalu, di belakang dia ada staf-staf ahli. Saya bilang staf ahlinya luar biasa. Ada di bidang ekonomi, ada di bidang hukum, politik. Itu yang staf ahlinya, yang wakil-wakilnya itu. Ini yang negara-negara tidak antipasi dini. Oleh sebab itu, kenapa saya kebencian kepada negara? Karena negara ini sudah dengan mereka. Ya, berkolusi dengan MUI. Ini negara. Dia masuk ke bidang kepolisian lagi sebagainya. Ini gereja lagi bertepuk dada tangan sebelah gitu. Saya mengamati ya. Saya boleh juga mengamati, benar Pak Bapak kata Pastor Paul katakan, gereja-gereja di Indonesia itu, saya tidak mau katakan gereja mainstream ya, saya nggak mau. Ada gereja yang bertumbuh baru itu. Mereka itu Pak lagi bermain bisnis gitu. Gereja digunakan sebagai alat bisnis. Saya boleh Betani itu. Betani itu coba kamu anggota jemaat Betani, coba Anda track record ketuanya memiliki harta kekayaan berapa. Sampai rumahnya ada di Amerika itu. Sampai rumahnya dia ada besar-besar Eropa itu. Saya pernah kunjungi, cuman saya nggak mau bilang di sini. Orangnya, anaknya saya antar bawa. Saya bingung ini. Oleh sebab itu saya bilang, ada gereja-gereja yang bersinode, benar-benar dia bersinode. Artinya gereja organik. Saya percaya itu. Tetapi ada gereja yang bertumbuh-tumbuh baru ini, Pak. Mereka bikin kolusi nepotisme dalam suatu gereja yang dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha. Dan mereka berjubah malaikat itu hadir ke panggung. Tetapi cuma mereka mengsugesti sama jemaat-jemaat yang bodoh, cuma diambil keuangannya, beralih ke perpuluhan, berdalih bangun gereja dengan triliun. Tetapi itu Pak, jujur aja,
si ketuanya itu, si yang dikultuskan itu meninggal bagaikan anak ayam kehilangan induk. Saya percaya itu. Saya masih ingat Mawar Sarong yang terbesar yang ada di Jalan Asia Afrika dulu dibangun. Ya, karena itu pengkultusan orang. Itu gerejanya luar biasa sampai buka cabang sini sana. Setelah tokonya, orangnya yang dikultuskan meninggal, tuh bagaikan anak kehilangan induknya, si Penatua Syams beralih, beramai-ramai mengambil kekayaan yang ada. Sedikit lagi Betani terjadi. Saya percaya itu yang dibangun gereja besar di Surabaya. Nah, itu yang terjadi. Mereka itu kadang-kadang Pak, kalau ada gejolak antar agama, mereka sembunyi. Itu ada pengalaman saya. Saya pengalaman tahun 98 kerusuhan Jakarta. Itu orang-orang gereja yang aktif di gereja pada sembunyi semua. Kenati yang dibantai adalah orang Kristen sama orang Tionghoa. Tetapi mereka bersembunyi. Tetapi Pak, kalau dalam gereja tepuk tangan, bahasa roh, bahasa apalah, bahasa setan lah saya bilang. Menakutkan Pak. Seolah-olah hari kiamat datang gitu. Tetapi waktu kenyataan ada kerusuhan pada sembunyi semuanya. Tidak berani menunjukkan diri. Itu biasa gereja-gereja yang sporadis muncul di negara kita. Pertama, gaya mereka sederhana Pak. Dulu bangun ibadah di penthouse, di gedung-gedung tinggi di Jakarta, Sudirman Tamrin, Gatot Subroto. Saya masih ingat semua itu mereka lakukan. Sehingga mereka mengumpul uang lebih banyak dan mereka bangun gereja. Tetapi itu saya bilang lebih condong ke individual. Individualnya itu mereka mengkultuskan orang. Setelah orang itu meninggal, Pak, ini saling berebutan kekayaan. Nah, ini yang sebenarnya gejala-gejala gereja-gereja yang ada di Indonesia itu. Saya tidak mendefinisikan semua gereja ya. Tetapi gereja yang ada itu saya bilang hati-hati, saya bilang si Betani itu. Betel itu. Kalau sudah ada mengkultuskan orang pribadi, saya bilang hati-hati. Gitu. Itu tanda-tanda perpecahan akan datang. Terima kasih teman-teman. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.